saat Twitter sedang lengah dan menjadi perbincangan, Meta masuk menggunakan hampir bisa gue bilang duplikasinya Twitter ini. Iya sih, sama nggak sih? Iya. Ada, tapi beda bahasa aja ya, repost. Benar. Terus masa retweet? Ntar Gigi nyanyi gitu. Berawal dari tweet baru. Selamat datang kembali di Positive Thinking. Biasa kita mencoba untuk membahas hal yang lagi jadi tren, Ya, tapi dengan cara positif. Betul. Karena banyak tren yang melenceng. rata-rata kan memang kita sukanya hal-hal yang melenceng, tapi kita luruskan pola pikirnya. Mungkin lu belum kepikiran aja hal Benar, positif dari itu. benar. Yang lagi tren apa ya? Yang lagi tren yang baru-baru ini bener-bener rame banget itu ada, gue nggak tahu nih penyebutannya ya. Daripada gue salah kayak Neuya nggak pakai R ya. Ini baru banget viral, terus banyak yang download aplikasinya namanya Threads. Threads. Ya. Bukan itu dia. Threads. Bukan. Kalau itu Bukan. nggak pakai H. Ini berapa sih? Gue emang belum baca. Satu. Oh, iya. Satu. Jadi THREADS. Oh, iya. Kalau treat itu TREAT. Lah jadi pelajaran. Jadi beda. Treat memperlakukan. Ya, Gitu. treatment. Iya, Ya, treatment ya. betul. Iya. Kalau Treat itu- Twitter. Itu thread. Thread. Ya gitulah kira-kira. Ya, Tapi ini- ini emang sengaja dibikin untuk melawan Twitter. Betul, ini Oh, dari dalam Meta ya, dari Meta tahu Twitter lagi lengah ya, Elon Musk lagi bingung. Lagi kontroversi. Lagi kontroversi Tiba-tiba nyari duit tuh, checklist biru sekarang jadi Benar. bisa didapatkan dengan cuma-cuma. Betul, dan kalau nggak checklist biru kita hanya bisa melihat 600 tweet dalam sehari. Sempet gitu ya limit ya? Iya, sempat ada limitnya, sempat ada batasnya. Nah, di saat Twitter sedang lengah dan menjadi perbincangan, Meta masuk menggunakan hampir bisa gue bilang duplikasinya Twitter ini. Iya sih, sama nggak sih? Iya. Ada, tapi beda bahasa aja ya, repost. Benar. Terus masa retweet? Ntar Gigi nyanyi gitu. Berawal dari tweet baru. Walaupun ya ini sebenarnya kan banyak juga yang bilang bahwa sebenarnya ini mempersulit ya kinerja sosmed. Sosmed spesialis, Bener, admin. nambah lagi Nambah kerjaan. satu job desk bikin thread ya. Situ ya pikirnya. Atau mungkin juga sebenarnya bisa dibilang kayak orang jadi apa ya? Jadi Kalau apa? yang kemarin perselingkuhan dari aplikasi ojol. Oke, iya. Ini bisa DM thread juga. Bener, pokoknya setiap ada aplikasi baru memang ada peluang selingkuh makin. Tapi inilah kita harus mencoba positif lah. Iya. Dari hal-hal Nah, ini. yang lu udah download kan pasti kan? Dah. Triggernya apa lu download? Rame. Ya FOMO Tren, pastilah. FOMO. Pasti Iya. orang udah pada ngepost, ya apaan nih baru nih kan biasa bener. ngepost di IG story tuh kan. Dia kan connected tuh. Bener, Bahkan bener. bisa lu bionya lu kopas langsung otomatis gitu. Bener, Bahkan bener, lu bener. bisa kayak follow orang-orang Yang lu follow ikut, di IG. Iya. Walaupun gua enggak karena gua mau nyaring yang sekarang lebih close iya, gitu. bener, Kayak bener. pet campur Twitter Iya. lebih close. Iya. Tapi agak nyesel. Siapa lagi temen gue ya? Makanya. Mesti nyari. Ntar kalau ada Susah. peluang-peluang brand minta iklanin, followers masih dikit, nggak ngikut. Beda. Tapi positif thinkingnya itu kalau bagi gua ngerasanya adalah sebenarnya bisa bikin ini apa namanya follower lu belum terlalu jauh sama orang-orang yang udah biasa puluhan ribu K gitu. Bener. Kan start dari awal juga. Iya. Kayak sama yang kita main Twitter tuh kan ada yang udah main dari 2010, Iya. ada yang baru download Ngejarnya 2015, susah. itu ngejarnya susah. Masa bikin Thread nih- kontroversi terus. Iya. Ngejarnya Ini kan. dari Iya, nol. iya. Itu positive thinkingnya. Iya. Kalau gua positive thinkingnya threads ya. Threads ini buat pemilu 2024. Itu positif buat mereka. Nuduh ya. Hah? Iya positif buat mereka. Positif. Karena Maksudnya iya, ada banyak cara benar. untuk promo. Ya, jadi kan promo nih ya dalam penelitian itu baliho masih jadi nomor 1 sebenarnya. Baliho, medsos. Serius lu? Iya. Orang masih ngeliat baliho terus milih. Siapa lagi? Karena gini, kalau baliho satu doang yang terpampang biasanya tuh. Iya. Ya kan, ini jalur ini cuma satu doang. Jadi yang ada di Protokol pikiran tuh. siapa lagi yang lain nggak ada. Dia aja yang dipilih yang kelihatan.
Sementara di medsos makin banyak nih, adu pencitraan, adu treatment gimana, ya bonding ke masyarakatnya itu kelihatan. Jadi lebih terpecah. Kalau baliho, di jalan balihonya ada itu doang, yang lu lihat ntar itu doang, psikologi orang tuh bakal nyoblos itu. Karena familiar mukanya. Bener. Dan sebenarnya kalau kita kan mikir dari kacamata kota besar ya, mungkin emang agak susah. Cuma kalau misalnya di kota-kota yang cenderung lebih kecil, oh iya itu. Baliho masih kena banget. Baliho masih kena banget. Gitu. Karena sebenarnya masuk akal juga, karena kan sebenarnya kalau kita lihat di Filipina, pilpresnya sempat ada itu kan Ferdinand Marcos atau dibilang Bongbong, Ferdinand Marcos Jr. menang pilpres gara-gara TikTok. Nah, itu dia lagi. belum TikTok dan maksudnya dia bisa menggetter sekitar 30 jutaan pemilih. Itu bisa dibilang kayak mungkin secara 96% lah suara yang dari anak muda lah. Karena anak muda kan kantong suara banget gitu. Dan itu pasti karena tren itu udah terjadi ya, pastinya bisa diikutin juga sih. Betul, iya karena apalagi udah ada bukti validnya pernah menang gara-gara pencitraan atau nge-branding di TikTok udah ada menang, itu pasti diikutin tuh. Ntar udah siap-siap aja di 2024 itu bakal banyak kampanye-kampanye lewat TikTok, kayak gitu kan. Misalkan ada 2 paslon nih, tutorial mencoblos. Paslon yang pertama ini, paslon yang kedua ini. Dia harus coblos yang pertama, gitu kan. Tapi pura-pura dulu yang kedua. Toh ganjel, jangan. Gitu ya. Gitu kan. Pelan-pelan nyoblosnya. Iya, baliho gede. Pelan-pelan Pak Supir. Cucu Nabi Adam. Itu pasti ada. Jogging lewatin hand sanitizer apa? Wah, itu sanitizer. Iya. Itu tutorial itu ada. Tutorial kopi. Pernah dipakai ngelewatin apa sih yang itulah buat ngebersihin. Jadi intinya kalau setiap platform gua dulu ya, jujur sejujurnya gua pindah ke TikTok itu menghindari buzzer yang gue lihat tulisannya, menghindari framing orang atau potongan-potongan video nggak jelas. Di TikTok gue pengen lihat ya udah orang happy bikin konten, bikin kreasi gitu. Tapi buzzer masuk, videonya situ buzzer masuk. Jadi setiap platform pasti ada buzzernya. Tapi ternyata sih belum kerasa banget ya. Belum merasa banget. Ayo lu mau berapa nih? Berapa istilahnya lihatnya. Tapi gini, karena kita konteksnya bola. Yes. Sebenarnya kan pemain bola juga masuk politik sebenarnya. Bener, banyak. George Weah, beberapa. presiden Liberia. Iya. Terus si Kakak Kalatse ya, sempat Georgia. menteri kalau nggak salah, sempat menteri energi perjalanan gitu. karirnya menteri. Setelah staf kementerian lah, gue lupa menteri atau staf kementerian, terus pernah jadi wali kota. Wali kota Tbilisi, berarti itu ibu kotanya. Betul. Ibaratnya salah satu kota di sana lah. Terus siapa lagi yang banyak? Romario pernah anggota senat. Iya pasti di sono. Sol Campbell maju dari partai buruh walaupun gagal. Iya. Tapi kan dia pikir, gue bisa mempertahankan kampanye-kampanyenya. Gue pasti bisa mempertahankan negara ini. Bener. Terus Kaladze udah, Campbell. Di sini juga banyak tuh kayaknya tuh, ada beberapa. Oh iya. Walaupun nggak semua menang. Bener. Oh susah di sini tuh. Kenapa tuh? Kan udah menang-menangnya kan udah dipetain, maksudnya buat engagement mah. Sebelum mulai. Aduh ini negatif. tapi positif itu, maksud gue positifnya adalah ini bisa dipakai untuk keperluan lain. Maksud gue kalau misalnya kayak kampanye itu kan nggak negatif kali. Itu kan tools, mekanisme, gimana cara untuk meraih suara kan gitu. Iya. Sebenarnya nggak apa-apa. Walaupun pertanyaan kita adalah kalau pemain bola, kampanye gimana? Bener, itu Sol Campbell gue yakin kampanyenya adalah ketika dia pindah ke Spurs, dari Spurs ke Arsenal terus dapat sliding yang 10 meter tau gak lu? Oh iya. Sliding 10 meter. Tuh, kita menerjal asing-asing. Misalkan gitu. Oh, ini mau Brexit. Jadi khusus Inggris aja. Inggris. Iya, keluarnya Uni Eropa gitu keluar. Iya, benar. Bisa begitu. Bisa mempertahankan kedaulatan kerajaan Inggris. Cakep. Kalatse juga back juga dia. George Weah striker tuh. Oh, itu kampanyenya bisa bareng tuh dia tuh. Saya akan mencetak gol. Saya akan mencetak gol-gol yang mencapai tujuan negara ini. Iya. Bisa kan? Iya. Golin ke gawang aja bisa, apalagi golin proyek-proyek sama backingan. Dia Weah. Maksudnya pasti kan ada sponsor yang mendukung dia. Iya benar. Oh, maksudnya untuk kemajuan ekonomi Liberia. Iya. Menjadi top skor di kemajuan ekonomi Liberia. Benar. Saya akan merobek korupsi. Bagus. Ya kan? Dan pergerakan saya tidak akan offside. Gitu, maksudnya tetap di jalur. Iya. Tapi saya butuh asis. Dari Iya, kan timpal balik. Iyalah, Afrika kan, apalagi bener. Kalau yang lain kan sebenarnya Romario striker juga sih. Romario striker atau back tuh ya biasanya? Romario.
Iya kan, biasanya tadi kita sebutin striker ada back juga, biasanya kecenderungan itu ya. Iya, yang banyak gelandang jarang ya. Padahal kan bisa mengatur gitu keuangan ke ekonomi. mungkin nggak kelihatan dia. Bisa jadi Kerjanya ke situ. Bisa jadi. Itu dari pemain bola ya, ada banyak juga kan sebenarnya yang lain. Maksud juga pasti ditawar-tawarin juga lah. Maksudnya kalau orang punya masa pastilah. Maksud gue kita nggak bisa mengesampingkan bola dari politik. Iya. Tapi kan gitu. Iya, yang penasaran gue tuh yang Filipin tadi gue tarik lagi kalau Filipin tuh menang, musuhnya emang nggak ngikutin caranya. Ya mungkin kurang TikTok. populer atau Siapa ya? atau caranya beda. Gue sih nggak terlalu ngikutin juga. Cuma maksudnya sebenarnya prosesnya gimana. Cuma dia memakai tools itu, memakai cara itu dan ya sebenarnya sih wapresnya dia juga anaknya Duterte sih. Oh. Ya, itu juga faktornya. Jadi walaupun tetap FYP tapi masyarakat deg-degan. Maksud gua, jangan-jangan Dia menangnya diktator bukan karena gitu, wakilnya. Kayaknya bukan karena FVP-nya. Mungkin karena rezimnya. emang menang dia berarti. Tanpa TikTok, cuma mungkin narasinya kita memberi TikTok. Bener-bener, Mungkin. itu bisa jadi Positif kerjasama itu. sama Iya, TikTok gitu kan, baru menaikkan. dia. Iya. Ternyata platform bisa membuat menang. Bener. Jadi siapa dulu wakil lu? Kukira murni. Ya, murni. Murni. Jangan negatif menang, dong. Sorry, iya. Murni menangnya murni sah. Cuma kan ada faktor yang nggak kelihatan. Yang muncul beritanya itu menang gara-gara kampanye TikTok. Tapi Tapi seru, gue sangat menanti 2004 tuh Jer. Mas, gue udah 2024. Ada yang udah tahu caranya pencitraan di ini gimana gitu kan. Pencitraan mah gue bukannya menolak, emang pasti gimana caranya dia mendapatkan penglihatan. Tapi pencitraan siapa yang paling keren itu. Dan sebenarnya pencitraan sekaligus membantu juga itu. Benar. Dan positifnya sebenarnya gini loh. Semua orang punya hak yang sama. Semua orang punya peluang yang sama, bisa dibilang gitu ya. Dari berbagai background. Jadi nggak harus kayak lo aktivis habis itu lo jadi politisi, ya politisi terus lo masuk partai segala macam terus lo nyalek atau nyapres gitu. Bahkan dari kalangan musisi udah terbukti. Ada yang udah ya walaupun nggak pakai walaupun. Iya Pasya. Pasya ungu. Pasya iya sesuai warnanya tuh. Warnanya mirip-mirip. Ungu biru emang nggak ungu mirip. Partai Damai Sejahtera. Ya ungu sih. Itu biru. PDS. Ya masih satu inilah warnanya. Satu apa rumpun? Satu rumpun enggak ungu biru. Ganti nama band. Iya ungu. Enggak atau giring. Ya Pasya, Giring Niji, itu band-band siapa lagi? Jago menggiring opini. Lah iya dong. Menggiring Anis. Ada, ya kan head to head ceritanya, pengennya head to head. Match up. Versus kita. Iya benar. Ya maksudnya positif tapi itu, maksud gue positifnya adalah ya semua orang punya kesempatan yang sama. Betul, bahkan bukan cuma kalangan musisi, kalangan selebriti juga. Influencer juga. Siapa tuh misalnya? Selebriti ya artis aja dah. Ya. Artis itu Aldi Taher masuk. Dua lagi kan bikin bingung partainya. Ya? Nah, tapi kalau kita milih ya bingung sih orang di Senayan nggak sih? Pilih aja ya. Kenapa dia sih menang ya? Tapi jadi kayak semacam troll. Orang yang di Ukraina aja. Stand up komedian. Dia mungkin aja tuh sebenarnya tuh. Aldi Taher nih, jangan-jangan dia nih bentuk perubahan di tangan yang tepat itu Indonesia berlebihan sih. Enggak, gua ambil visi saya adalah look at the stars. Enggak sih. Wow. Ini parah nih. Gitu itu mulu yang namanya Coach Justin. Itu tapi gini, kalau misalkan ambil sisi politiknya banget, ya artis emang diperlukannya itu suara atau kalau nggak suara bisa menginfluence lah, minimal engagement aja gitu. Mungkin sering yang disebut-sebut partainya sama Aldi Taher pasti seneng, kesebut mulu kayak gitu aja udah positifnya tuh ya positifnya. Dan juga pasti tergantung ini ya apa yang dia punya. Maksud gua uya-kuya bener itu. Ini ambil sisi positif bangetnya, ini udah terlalu positif banget nih. Mungkin orang-orang berpikir, ngapain sih uya-kuya, dia masuk-masuk ke dalam. Walaupun gitu kan. Dia karakter development ini, pengembangan karakternya bagus. Bagus. Awal dari musisi. Karir, perjalanan karirnya. Tiba-tiba jadi tukang hipnotis. Iya. Tiba-tiba nyalek. YouTuber nyalek. Jadi sebenarnya dia bisa banyak. Bener. Multifungsi. Bahkan uya-kuya dulu pernah punya acara namanya Jebakan Batman. Nah, dia tuh kejebak tuh koruptor tuh. Oh iya kan. Dia nego-nego, gimana nih proyek itu bisa kita ambil gak? Bandit. Uya, iya. Halo bang, ngapain nih bang? Jebakan Batman. Maksud gue bandit.
dan mafia-mafia bisa kena hipnotis. Oh, ish. Itu positifnya. Uya kalau udah bakar tisu, tidur semua. Ya, lu. Itu positifnya. Lu jangan kayak artis mau nyolek. Enggak. Ini ada ilmu positifnya, tolong dong. Itu harus support. Iya kan? Jadi dia misalkan mau menghipnotis, misalkan ya dia menggunakan kekuatan hipnotisnya untuk menghipnotis di DPR, misalkan. Susah lagi nih bener di DPR. Di DPR misalkan ya. Uya Kuya mau menghipnotis orang situ. Jadi kertas tisu dibakar. Kalau saya bilang tidur, kamu harus tidur. Sebelum dibilang udah tidur duluan. Karena udah malam kan. Udah bukan jam kerjanya. Udah bukan jam kerja. Maksudnya kalau emang udah malam, emang rapat suka sampai malam kan? Oh, kan mikirin rakyat. Mikirin rakyat. Jadi memang kalau udah overtime emang agak ngantuk wajar lah. Iya. Kecuali siang. Beda lagi tuh. Iya, tapi kita kan harus mikir positif tingginya adalah terjadi ketika malam. Bener. Atau orang-orang yang insomnia terlalu banyak mikirin rakyat. Iya. Kebijakan-kebijakan yang menguntungkan rakyat, pusing nggak bisa tidur. Bener. Bang Uya. Atau mungkin ada orang juga yang encernya di malam. Kita ada. Gitu. Malam bukan pagi ada, benar. Berdua kan? Pagi subuh. Ide tuh keluar tuh. Biasanya kita meeting jam 10, Pip. Jam 11 untuk konten untuk segala macam. Jadi ketika jam kerja, dia jam tidur. Jangan negatif thinking. Kita nih apa wakil rakyat atau yang di Senayan gitu kan. Emang cara kerja orang kan beda-beda. Kenapa lu rekam ya kan? Kenapa itu salahnya di situ. Itu dia tuh. Jadi ada skill lain ya. Kalian jangan lihat hanya ngapain sih nyalon, enggak. Ilmu-ilmu lain positive thinking. Siapa lagi yang Gilang Dirga. Impersonate. Ya kan? Lu mau pidato request. Iya. Pak Soekarno dong. Bisa deh jadi Pak Soekarno. Jadi B.J. Habibie bisa jadi B.J. Habibie. Iya. Jadi serba bisa. Cocok dia jadi kalau di jabatan seorang wakil ya. Wakil apapun bisa tuh. Iya. Untuk menggantikan. Benar. Dia bisa sama. Benar. Itu positif loh. Nggak gampang. Misalnya wakil presiden, ini niru presidennya. Jadi presiden nggak bisa datang. Wakil bupati. Benar. Jadi juru bicara kayak misalkan deh, jubir presiden. Iya kan. Bilang Dirga tuh. MC bisa. Iya, kalau acara-acara. Iya. Jadi moderator juga bisa. Kalau ada PBB. Public speaking aman. Iya. Itu sebenarnya kita harus positif tinggi lah. Bener. Sama hal kayak gini. Aldi Taher misalkan. Nah, ngehandle konser dia dulu. Iya. Kedua kali ini. Kaget. Iya, maksud gua dia punya banyak ide lagu. Langsung jadi. Langsung jadi. Lagu anti korupsi keluar nih. Keluar. Di sini. Maupun korupsinya agak susah, misalkan dibenahin, yang penting ada lagunya dulu. Lagunya diputer, terngiang-ngiang, orang jadi masyarakat aware sama korupsi, membantu. Atau mungkin kalau untuk ini ya, untuk mengingatkan sejarah atau apa, mungkin dia mau ciptakan lagu juga tentang proklamasi di zaman dulu, kemerdekaan Indonesia, sehingga lagunya ada variasi dari kita nih. Walaupun agak melenceng, tapi kita coba positif aja. Ya kan? Itu. Oh, kalau dari stand up komedian mungkin yang masih sering gue lihat, bukan sering sih, kayak jadi stand up gitu, Mongol Stress. Itu kan salah dinama ya sebenarnya. Nah, takutnya kayak gitu. Brandingannya takutnya geser. Bukan kayak Mongol Stress namanya. Ketika dia masuk, siapa tahu dia bener. Oh, berarti yang dipilih emang harus orang yang stres. Iya, bener. Bener gak sih? Ketika kalau sama aja gitu kan, kalau orang stres masuk ntar. Iya. Gue udah. Aduh, terlalu membela. Ini bukan positif. Ya gitu ya. Di materi yang cukup sulit ini. Aduh, iya. Kira-kira gitu. Jadi kita ingin mengajak nih yang nonton juga untuk berpikir yang positif atas apapun yang menurut lu negatif. Karena itu dia, alam bawah sadar kita ngikutin ya. Nah. Ya, kita jangan takut besok nggak makan besok pasti kalau punya duit. Positif aja dulu. Iya, bener. Tapi bukan berarti lu nggak kerja. Tapi goblok. Positif dikasih orang, nggak bisa gitu dong. Tetap harus positif untuk bersemangat. Ya kan? Itu kira-kira dari kita. Kalau ada ide konten soal positive thinking, atau ada berita-berita yang negatif banget, lempar ke kita. Iya, coba. Kita cari. Lu kasih senegatif mungkin, kita akan cari titik positifnya. Karena semua hal tuh ada positif. Mantap. Itu dia. Kita ketemu di episode selanjutnya dari Positive Thinking.